Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bagaimana? Sudah sarapan belum? Oke, pagi ini kita akan membahas tentang lingkungan alam dan buatan. Apa aja sih lingkungan alam dan buatan itu? Yuk kita simak. Lingkungan alam sekitar. Apa sih lingkungan alam itu? Lingkungan alam terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada gunung, sungai, danau, pantai, laut, dan sebagainya. Semua bagian lingkungan alam itu dikenal juga dengan sebutan kenampakan alam. Ayo, kenapa disebut dengan kenampakan alam? Ada yang tahu tidak? Sebab semua bagian-bagian itu terbentuk karena adanya proses alam atau dengan kata lain terjadi secara ilmiah atau alami. Nah, artinya Tuhan yang Maha Esa, yang kuasa, yang menciptakan semua itu. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan semua yang Tuhan berikan kepada kita. Oke. Nah, biar kita lebih paham, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada gunung. Siapa yang pernah? Yo. Nah, coba dilihat di sini. Ada apa aja sih di gunung? Oh, ini ada aliran air, ada juga burungnya. Nah, di sini pepohonan. Lalu di sini ada matahari dan awan. Nah, di sini gunung. Lalu yang kedua, ada dataran tinggi. Kalian tahu tidak dataran tinggi itu apa? Dataran tinggi adalah dataran atau wilayah yang bentuknya datar, bergelombang, dan berbukit-bukit. Biasanya di dataran tinggi ini tanahnya cukup subur, sehingga cocok untuk ditanami tanaman teh. Teh-teh itu yang akan diproduksi untuk menjadi seperti minuman teh pucuk, teh botol, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ya, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ada dataran rendah. Wilayah yang landai atau datar. Biasanya dataran rendah memiliki ketinggian kurang dari 500 meter ya. Bisa kita lihat di sini. Di atas permukaan laut. Nah, di dataran ini biasanya kita banyak menjumpai daerah rawa-rawa seperti di Delhi, Sumatera Selatan. Lalu yang keempat ada bukit. Bisa dilihat di sini ada bukit. Bukit adalah suatu wilayah bentang alam yang memiliki permukaan tanah lebih tinggi dari permukaan tanah di sekelilingnya. Nah, namun ini ketinggiannya lebih rendah dibandingkan gunung. Jadi bisa dibedakan ya, bukit dan gunung itu berbeda. Kalau bukit lebih rendah daripada gunung. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, siapa yang pernah melihat lembah? Yang kelima ada lembah. Nah, yang kelima ini ada lembah. Lembah adalah wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan yang luasnya beberapa kilometer hingga ribuan kilometer persegi. Lalu yang keenam itu ada sungai. Sungai biasanya itu bersumber dari gunung menuju ke laut. Nah, sungai ini jalan air alami. Selain itu, air di sungai juga dapat berasal dari hujan atau pembuangan air dari rumah tangga, dari rumah-rumah kalian. Biasanya itu dialirkan ke sungai. Nah,
kita lanjut. Yang ketujuh, pantai. Siapa yang pernah liburan atau rekreasi ke pantai? Sama keluarganya ya, sudah pasti ya. Nah, di sini pantai ini yang merupakan daerah yang membatasi daratan dan lautan. Di daerah pantai biasanya banyak ditemui pasir. Siapa yang suka main pasir di pantai? Pastinya semua suka ya. Karena kan main pasir di pantai itu pasti seru anak-anak ya. Nah, kita lanjut. Yang kedelapan. Yang kedelapan ini ada laut. Perlu kita pahami harus dibedakan laut dan pantai ya. Laut itu terbentuk, menurut sejarahnya, laut terbentuk 4,4 miliar tahun yang lalu. Nah, anak-anak, apakah laut itu? Laut merupakan kumpulan air asin yang luas dan berhubungan dengan samudra. Sudah paham ya? Nah, dapat kita lihat dari pantai merupakan tempat penampungan air dari berbagai sungai yang ada di daratan. Nah, yang kesembilan ada danau. Nih, bisa kalian lihat di danau. Danau merupakan sejumlah air tawar dan asin yang terkumpul di suatu tempat yang cukup luas, yang dapat terjadi karena mencairnya es, aliran sungai, atau karena adanya mata air. Pastinya kita jarang ya menjumpai danau ini, yang lebih sering kita jumpai yaitu sungai, anak-anak. Nah, itu tadi kenampakan alam yang ada di sekitar kita. Sekarang kenampakan yang buatan nih. Apa aja sih kenampakan buatan itu? Yuk kita simak. Selain bagian-bagian yang telah dijelaskan pada bahasan awal seperti gunung, dataran tinggi, dataran rendah, bukit, sungai, laut, danau, dan pantai, bagian mana bagian bumi ini pun diisi oleh gedung-gedung, taman, bendungan, waduk, dan sebagainya yang kita sebut dengan kenampakan alam. Yang kita sebut dengan kenampakan buatan. Nah, kenampakan buatan adalah bagian lingkungan yang tampak di permukaan bumi kita yang merupakan hasil buatan manusia. Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama ada bendungan. Nah, siapa yang pernah lihat bendungan, anak-anak? Bendungan itu adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menuju waduk, danau, atau tempat rekreasi. Siapa yang pernah melihat bendungan yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air? Ayo, siapa yang pernah lihat? Nah, memang bendungan ini bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Itu menggantikan pembangkit listrik tenaga listrik. Sebagian besar bendungan yang dimiliki juga memiliki pintu air, gunanya untuk membuang air yang tidak diinginkan secara bertahap. Nanti di sini kalau kalian melihat langsung bendungan, di situ ada pintu air yang gunanya untuk menyaring air yang tidak digunakan secara bertahap. Nah, yang kedua kita ada waduk. Waduk dapat diartikan sebagai kolam besar tempat menyimpan air persediaan untuk berbagai keperluan. Waduk ini dapat terjadi secara alami dan buatan. Waduk buatan dibangun dengan cara membuat bendungan
waduk ini dapat terjadi secara alami dan buatan. Waduk buatan biasanya dibangun dengan cara membuat bendungan yang kemudian diisi air sampai waduk tersebut penuh. Lalu yang ketiga ada taman. Sini kita bisa lihat taman. Siapa yang rumahnya ada taman? Wah, pasti itu sejuk banget ya, pasti sejuk sekali dan juga udaranya segar. Itu bagus buat kesehatan kita. Bisa menyaring oksigen lebih banyak. Nah, taman ini berasal dari kata guard yang berarti menjaga dan Eden yang berarti kesenangan. Jadi, taman dapat diartikan sebagai sebuah tempat yang digunakan untuk kesenangan yang dijaga keberadaannya. Nah, pada zaman dahulu nih, taman ini hanya dimiliki oleh bangsawan. Dan dimana tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Bayangin nih, kalau kita masih hidup di zaman dahulu, yang cuma para bangsawan memiliki taman itu, kita nggak bisa melihat bagaimana indahnya, sejuknya taman itu. Bayangin ya kalau kita masih hidup di zaman itu, anak-anak, pasti kita tidak bisa melihat cantiknya taman, sejuknya taman, gitu. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut yang keempat. Kenampakan buatan yang keempat itu ada bangunan. Biasanya kita artikan sebagai rumah, gedung, ataupun semua sarana dan prasarana yang membantu memperlancar kehidupan manusia. Kalian tahu bangunan kan? Rumah, ruko, bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita seperti Alfamart, lalu Indomart, yang lain-lain itu kita sebut bangunan, gedung-gedung sekolah. Cukup sekian materi hari ini yang kita bahas. Minggu depan kita akan membahas lagi materi yang selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.